Halo Dokter Fani. Halo, iya halo Dokter Adit, apa Hai. kabar? Sehat, sehat, sehat. Iya, Dokter Fani apa kabar? langsung kada sehat. Iya, Dokter Adit sehat juga ya. Thank Ya, you sebelumnya nih. Kalau dulu saya manggilnya Kak Adit. Dokter udah menyuangkan waktunya untuk bisa sharing sama kita. Tentunya komunitas sadar sehat dan juga sobat sehat yang ada di Instagram. Nah, ya kebetulan em, kehormatan. Hmm. oke, Gimana, gimana? langsung aja. Mungkin saya pertanyaan yang paling utama, yang sebagai pertanyaan pembuka. Hmm. Nah, apakah aman untuk ke rumah sakit, dokter, di masa pandemi COVID-19 ini? Iya, kalau ditanya aman ke rumah sakit atau enggak, tentunya ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan ya. Saya rasa kita semua di instansi rumah sakit maupun masyarakat sekarang pasti sudah mengerti tentang protokol kesehatannya. Dan tentunya dari pihak rumah sakit, saya rasa seluruh rumah sakit termasuk RSU Bali Jimbaran tempat saya bekerja, kami mengusahakan keamanan yang optimal terhadap pasien maupun pengunjung yang datang ke rumah sakit. Jadi saya bisa bilang aman untuk ke rumah sakit dengan catatan-catatan tertentu yang mungkin kita akan bahas hari ini kan. Oke, ya benar banget. Nah, catatan-catatan apakah itu? Nah, nanti untuk Nah, yang sobat sehat yang lagi join, silahkan ya kalau ada pertanyaan tentang Rumah Sakit Bali Jimbaran, ditulis aja di box komentar supaya nanti Dokter Adit bisa langsung sharing untuk jawabannya. Nah, yang pertama nih, bagaimana strategi dari Rumah Sakit Bali Jimbaran sendiri supaya jadi aman? Mungkin bisa di-sharing mulai dari upaya pencegahan kerumunannya barangkali dokter ya. Apakah ada cara oke. tertentu, pengaturan pasien datang seperti janjian atau bagaimana? Oke. Dari mencegah kerumunan ya, berarti kita bicara satu protokol dari tiga yang utama kan, tentang physical Mhm. distancing. Nah, di Rumah Sakit Bali Jimbaran, tentunya dari perubahan regulasi, regulasi ini dulunya untuk masuk ke rumah sakit kan bebas banget. Jadi nggak kalaupun ada penjagaan-penjagaan tertentu, tentunya dulu ketat sekarang. Jadi kan pintu masuk untuk bisa kita awasi lebih fokus lagi. Jadi dari tiga beberapa pintu masuk yang di rumah sakit ada, beberapa kita tutup, jadi alurnya kita ubah jadi satu pintu dari depan saja, sehingga kita bisa mengawasi dan melakukan screening. Terus kedua adalah pembatasan untuk pengunjung di poli maupun di rawat inap. Jadi rawat inap saat ini kalau awal-awal pandemi dulu kita regulasinya adalah maksimal 2 orang untuk penunggu pasien, saat ini hanya 1 orang. Jadi itu dengan kartu khusus tertentu yang kartu akses yang bisa masuk untuk menjadi penunggu. Jadi itu untuk Oke. pembatasan pengunjung. Di luar itu tentunya ada beberapa sistem-sistem sih seperti kursi duduk yang dengan physical distancing, aturan physical distancing yang kemudian dari mencegah kerumunan untuk pendaftaran nantinya. Jadi supaya nggak barengan Itu datang dan pendaftarannya lain-lain. bisa lewat telepon kah barangkali atau lewat WhatsApp? Ya, dari yang paling tradisional datang langsung. Sekarang Oke. dengan pandemi ini kita mulai berubah ke online. Jadi yang utama sekarang yang paling banyak pasien kami pakai adalah melalui pendaftaran WhatsApp. Kemudian kedua, kami ada menyediakan juga sistem antrian online. Kita bekerja sama dengan sebelumnya kita bekerja sama dengan SpeedQ, dan sekarang yang lagi aktif juga dengan ngantri.com. Jadi bisa download aplikasinya, bisa pilih rumah sakit di Jimbaran dan ngantri dari daftar dari rumah, datang di waktu yang tepat sehingga tidak berkerumun. Ya itu bentuk upaya. Oke. Hmm. Ya. Untuk nomor WhatsApp-nya ada di Instagram RS Bali Jimbaran ya, Ada, Dok ya? iya, RS Fast Bali respon Jimbaran. tentunya ya. Fast respon lagi. Oke. Oke, siap. Kalau untuk apa telekonsultasi adakah, dokter? Oh iya, telekonsultasi juga bentuk pencegahan kerumunan ya. Mulai menerapkannya melalui Zoom. Jadi aplikasi Zoom, kemudian daftar dulu di WhatsApp, nanti akan dipandu oleh tim bagaimana proses registrasinya, kemudian penjadwalan konsultasinya dengan dokter, kemudian diberikan nomornya.
begitu. Oke, jadi bisa telekonsultasi juga dok ya lewat video Iya, call. bisa. Oke, ini menarik sekali. Nah, bagaimana pemilihan pasien yang em, tidak memiliki gejala infeksi saluran nafas dan memiliki gejala infeksi saluran nafas, baik itu di poli rawat jalan ataupun di UGD, dokter. Untuk pemilahan yang dengan ISPA ataupun non ISPA ya, kita berlakukan Mhm, ada sonasi di RS. Jadi memang mhm, untuk dari segi bangunan dan keadaan RS sendiri kan bisa beda-beda di rumah sakit. Kalau di RS Bayi Jimbaran kita mhm, sonasi untuk di UGD, kita ada sonasi untuk ISPA-nya, kemudian ada yang non mhm, ISPA. Jadi tidak berdekatan lah, ada distance-nya sendiri. Terus kita memang ada isolasi sendiri di UGD. Kemudian nanti mhm. untuk tempat menunggunya kalau di poli itu ada tersendiri untuk yang dengan keluhan batuk, kemudian sesak dan lain sebagainya. Itu hampir Mhm. mirip dengan Ruangan dulu kalau tunggunya juga kita dipisahin kan? dengan pemisah. Kalau dulu sebelum ada pandemi dengan Mhm, pengendalian untuk penyakit TB paru kan. Jadi mhm, ada mhm. pojok tunggu untuk pasien yang dengan keluhan batuk dan sesak. Oke, di ruangan terpisah dokter ya tempatnya. Oke, Ruangan terpisah, ada pembatas di zona ada kan. pembatasnya. Di sana kan, oke. Kalau untuk nanti misalnya opname itu tentunya di ada ruangan khususnya kah dokter kalau pasiennya dengan pneumonia barangkali yang radang paru atau asma seperti itu kan gejala juga batuk pilek kan ya dok ya. Apakah ada ruangan khusus? Iya. Memang secara standar kan kita menyiapkan ruangan isolasi ya, perawatan inap isolasi Hmm, ya. Kalau di UGD kita ada satu ruangan yang memang kita siapkan untuk satu hmm, ruangan tertutup di sana. Kemudian hmm, untuk dirawat inap sendiri kita dengan ruangan isolasi dan bertekanan negatif secara mekanik. Setelah pandemi itu memang kita melihat dan langsung merencanakan untuk penambahan maupun peningkatan dari sistem untuk rumah isolasinya. Jadi memang akan kita pisahkan dengan pasien-pasien lain. Gitu. oke. Mereka Meskipun ruangan eh, sendiri dan hmm, Hmm, meskipun bukan COVID atau mungkin orangnya belum diperiksa di swab, tapi kan kalau batuk hmm. pilek berarti dipisahkan ya dokter ya, supaya Ya ada scoringnya oke, nanti di UGD. Jadi ada oke, screening, kemudian ada scoringnya mm-mm, dari tentu dari pemeriksaan teman sejawat di UGD, mm-mm, nanti di scoring oke, konsultan dengan dokter spesialisnya. Uh, Secara regulasi sih kita akan menempatkan di ruangan sendiri ya. Kalaupun memang belum mm, masih menunggu swab, kemudian ruangan tentunya yang terpisah. mhm, Kalau oke. kami misalkan di lantai yang berbeda, Mm-mm. gitu. Kalau untuk suspek ya dok ya. Oke Iya. dokter. Nah, pertanyaan ketiga, bagaimana rumah sakit melakukan disinfektan dengan metode apa Hmm. sajakah untuk menjaga keamanan dan keselamatan pasien serta tenaga kesehatan yang bekerja di situ? Ya, desinfektan kita secara rutin lakukan oleh teman-teman di cleaning service, diawasi oleh tim dari PPI, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi. Jadi itu 3 kali sehari ya, bahkan lebih bila kita menemukan ada kasus suspek dengan scoring yang tinggi ke arah dari COVID. Mm-mm. Jadi setelah pasien Mhm. itu kita pindahkan ke ruang isolasi sementara, itu langsung disinfektan. Jadi koordinasinya seperti itu. Secara rutin ada dan insidentalnya juga ada. Seperti itu Oke. sih untuk Untuk disinfektan. mod mm, sampai ke back office juga dokter dilakukan disinfektan Iya, seperti itu. iya. Secara menyeluruh. Gitu, secara menyeluruh. Pertama kalau kita lihat kan penularan dari tangan juga. Jadi Mm-mm, setiap mm-mm. petugas cleaning service sudah memegang semprotan cairan desinfektan sendiri di handling pintu, di lift, kemudian hingga back office juga dilakukan. Oke. Iya. Karena ini juga supaya dilakukan oleh kantor-kantor lain juga ya dokter, bukan hanya di rumah sakit. Betul. Ya, Dok. Betul. Ya. Kalau untuk modalitasnya dokter atau metode yang digunakan itu apa saja untuk Oh, masih disinfektan ya?
Ya, disinfektan masih dengan cairan disinfektan sih kita lebih banyak ya. Uh, untuk UV dan sistem yang lain kita memang belum adopsi untuk saat ini, tapi memang sudah mulai ada beberapa ruangan khusus yang kita UV yang kebetulan juga baru datang untuk lampu UV-nya, kita akan coba terapkan itu juga. Tapi sebelumnya kita memang menggunakan cairan desinfektan yang sudah dari vendor ataupun produsen dari cairan desinfektan yang khusus untuk rumah sakit juga. Gitu. Jadi itu yang lebih banyak digunakan. Oke, jadi semoga itu bisa mengcover ya dok ya, meminimalisir risiko tertular. Nah, kalau untuk memastikan tenaga kesehatan yang bekerja itu dalam kondisi sehat, bagaimana dokter dari pihak manajemennya sendiri? Ya, sebelum pandemi pun kan kita memang ada kebijakan untuk dari SDM sendiri, jadi mulai dari SDM yang baru atau calon karyawan masuk memang itu di screening untuk kesehatannya dengan surat sehat ataupun kita MCU di rumah sakit. Kemudian setelah pandemi ini kita mempunyai prosedur dan protokol sendiri untuk petugas yang mungkin terpapar atau mencegah untuk paparan dari COVID-19 ini. Nah, kalau bicara tentang staff untuk pencegahan, kita yang utama adalah APD. Dari awal memang Maret kita terapkan untuk pemakaian APD yang dulu karena masih susah kan APD-nya, mungkin di level 2, tapi sekarang saat ini untuk unit-unit yang berisiko tinggi dari UGD hingga penunjang hingga rawat inap dan lab, kita terapkan untuk pemakaian APD level 3. Gitu. Ada beberapa unit yang memakai APD level 2 juga. Itu sih dari APD. Kemudian ada pemberian vitamin setiap harinya. Kemudian untuk karyawan yang bergejala saat ini kita ada protokolnya hingga dilakukan swab juga. Gitu. Oke. Dan isolasi karantina mandiri dokter ya? Iya, kalau ada gejala, kemudian kita scoring juga, masuk ke polyfilter, diperiksa dokter, kemudian jika scoringnya cukup untuk ada indikasi swab, kita akan lakukan swab pada yang bersangkutan. Selama swabnya masih menunggu hasil, yang bersangkutan diistirahatkan sementara, swabnya keluar bila negatif ya balik bekerja. Itu. Kalau memang ada hasil positif, itu prosedurnya berarti mengikuti panduan pencegahan infeksi COVID. Dari kalau di kita sih, ya kalau tanpa gejala isolasi mandiri atau isolasi di provinsi. Nanti ada aturan juga untuk kembali bekerjanya. Jadi setelah swab negatif itu aturannya kali, seperti apa? Setelah swab negatif 2 kali ya? Ya, kita ikuti panduan nasional untuk penanganan COVID. Jadi ada sekitar 10 hari dari swab positif tersebut. Namun juga beradaptasi juga dengan ketentuan dari protokol di Satgas di wilayah masing-masing juga. Gitu. Kalau memang diwajibkan, dia masih melanjutkan karantina lanjutan, kita akan ikuti itu. Setelah artinya dari protokol rumah sakit itu lolos untuk kembali bekerja, namun mungkin di Satgas masih ada diwajibkan karantina, kita tetap ikuti itu juga. Jadi untuk keamanan staf, keamanan pasien juga sehat. Oke, karena yang namanya rumah sakit kan praktek dokter pun juga kita bisa kedatangan pasien apa aja kan ya dok ya, dan namanya juga resiko bekerja ketika kita bertugas pasti ada resikonya. Jadi untuk memastikan itu di swabnya 2 kali, kalau udah terbukti 2 kali negatif baru boleh kembali kerja ya dok ya, atau bila perlu lagi tambahan lagi karantina. Oke dok, nah mungkin kalau untuk screening kayak rapid test gitu sendiri ada nggak dok di rumah sakit untuk tenaga kesehatan? Ada. Ya walaupun rapid test tidak bisa kita jadikan patokan diagnosis, kita tetap berpegang dengan swab dengan PCR. Sementara ini kita masih terapkan untuk pasien-pasien yang akan dilakukan rawat inap, tentunya dengan scoring tadi.
Nanti spesialis yang menentukan apakah mau di rapid dulu sebelum masuk rawat inap. Jadi untuk menjamin sebagai tambahan filter untuk pasien-pasien lain yang tentunya bebas dari COVID ya. Jadi bila Coba nanti bisa jadi satu ruangan ya dok ya. bisa. Walaupun kita tetap mengusahakan sekarang ini kan untuk ruangan kita yang berbanyak istilahnya itu kita lakukan pemisah juga. Jadi dulu mungkin sekarang paling banyak itu untuk bersama satu ruangan yaitu di 2 sampai 3 orang. Itu pun kalau ruangan sendiri udah habis sih sebenarnya. Jadi kita jaga dari ruangan sendiri untuk pasien itu, kemudian dari rapidnya juga kita jaga. Kalau misalnya kita rapid reaktif dan kita suspek pasiennya, kita pisahkan di lantai yang berbeda. Gitu. Kita siapkan zonasi juga untuk rawat inap. Dan rapid kita lakukan untuk pasien-pasien yang rencana operasi. Gitu. Namun sebenarnya untuk operasi-operasi yang sifatnya emergensi itu ada protokolnya sendiri apabila itu ada hasil rapid yang positif atau gitu sih reaktif ataupun non. Berarti apapun hasilnya tetap dilayani kan dok ya? Iya, tetap dilayani kok. Tetap dilayani. Karena mau melahirkan seperti apa? Karena ya untuk apa istilahnya? Yang pertama itu safety ya dok ya? Iya, itu kan keamanan untuk pasien lain juga. Jadi kan ruang operasi kita kan nggak sebanyak kamar perawatan ya. Kalau di RS Jimbaran kan terbatas tentunya. Terus ruangan memang tertutup. 2 itu dan ketiga memang dari tindakannya sendiri, terutama tindakan pembiusan kan berisiko tinggi ya, karena itu sumber yang kita ketahui sumber virusnya kan di area bisa keluar lewat kan, situ, bisa keluar lewat situ. Gitu. Walaupun memang di ruang operasi sendiri kita siapkan box untuk intubasi dan semuanya juga. Cuman paling aman adalah kita melakukan screening dan tindakan itu tetap dilakukan. Kalau memang kecurigaan tinggi ya kita dengan APD. Kami siapkan kok, rumah sakit siapkan APD level 3 untuk solusi spesialis dan tim untuk melakukan tindakan yang memang itu diperlukan untuk menangani pasien. Jadi meskipun dalam keadaan gawat darurat hasil rapid testnya positif, tetap bisa dilakukan tindakan di situ dengan APD level 3 ya dok ya? Kalau memang sesuai dengan RS kelas yang bisa kita tangani. Kalau memang memerlukan misalnya fasilitas-fasilitas yang tidak ada di rumah sakit kami, pasti kami rujuk. Gitu. Sesuai dengan protokol memang yang masih bisa ditunda kan ada klasifikasinya pasien yang harus ditangani segera, kemudian yang masih bisa menunggu, dan itu kita apakah usahakan rujuk atau enggak. Itu koordinasi antara tim di rumah sakit yang jaga dengan spesialisnya juga, itu dengan aturan. Fasilitas kesehatan juga ada tingkatan levelnya dok ya, ada yang tingkat primer, kemudian untuk sekundernya juga ada yang tipe D, C, B, A, tergantung dari fasilitas sarana prasarana yang ada. Dokter Adit, ngomong-ngomong untuk sarana prasarana yang ada di Rumah Sakit Bali Jimbaran bulan. Halo. Oke. Ya, mengenai sarana prasarana ada apa aja yang spesial dari Rumah Sakit Bali Jimbaran? Bali Jimbaran kita dulunya memang berdiri sebagai Rumah Sakit Ibu dan Anak. Jadi untuk layanan ibu dan anak tentunya sudah paling lama ya. Kita jadikan unggulan sudah lama. Kemudian ada tambahan fasilitas-fasilitas yang sekarang untuk layanan sendiri hampir semua spesialis ada. 4 besar spesialis sudah ada. Kemudian hingga kita ada urologi untuk bedah yang lebih. 4 besar itu urologi, penyakit dalam, dokter anak, bedah, kandungan ya dok ya.
bayi utama juga. Kita juga ada kedokteran jiwa, kita ada psikolog, kemudian sampai kalau bedah sendiri yang lebih spesifik itu ada bedah saraf dan juga urologi. Untuk fasilitas penunjang itu sampai CT scan, X-ray mobile, kemudian ada SIAM juga, dan yang terbaru sebenarnya nggak teaser kita untuk mendukung juga program pemerintah dalam penanganan COVID ini. Jadi kita akan segera kita sudah membuka pelayanan untuk pengambilan swab. Jadi ini khusus untuk teman-teman sobat sehat ya. Jadi kita akan mensupport nanti untuk melakukan diagnosis yang lebih cepat dan untuk lebih banyak dengan pendukungan dari lab PCR. Oke. Jadi ini rencana apa udah ada nih dokter? Ya ongoing sih, mudah-mudahan. Ongoing, sedang proses ya dokter ya? Iya. Oke, ya dok. Astengkara. Jadi untuk waiting time-nya itu nggak lama lagi karena kita hanya berfokus dari lab pemerintah saja, dokter ya. Tapi karena sampel kan harus sampel kan semakin banyak. Kemudian pertemuan kemarin nasional kan Pak Gubernur juga meminta alat PCR. Cuman tidak total dari permintaan itu bisa dipenuhi oleh dari tim di nasional kan. Jadi dalam bentuk itu kita berencana untuk mendukung itu juga supaya ada yang pertama sih kita pikir untuk mempercepat ya proses misalnya ada operasi elektif, kemudian kendala-kendala tentang lama hasil dari swab kan gitu. Ngomong-ngomong nanti kalau misalnya sudah di swab gitu ya pasien dirawat inap itu ditanggung nggak sih sama pemerintah kalau kita opname di Rumah Sakit Bali Jimbaran dokter nanti ini ya bulan depan ya untuk ininya kan ada ketentuan juga ya, jadi untuk yang memang terkonfirmasi nantinya itu memang ada ketentuan dari tanggungan pemerintah gitu. Dan memang ada berapa nanti ketentuan dari pemerintah sendiri yang siapa yang bisa ditanggung, siapa yang memang tidak gitu. Ada kriterianya itu untuk pembiayaannya. Tapi memang sebagian besar sih kalau kita bicara untuk medical check up dan sebagainya itu kemungkinan tidak ditanggung oleh pemerintah. Tapi kalau sakit apalagi mengenai COVID itu ada tanggungannya sendiri. Oke. Berarti in case nih ya nanti ada ngerawat pasien yang suspek ataupun terkonfirmasi dari hasil swab. Kalau ngerujuk ke rumah sakit rujukan yang biasanya kan tetanggaan tuh sama rumah sakit Unut. Itu udah penuh misalnya nih. Berarti bisa dirawat di situ ya, Dok ya? Kalau bicara dalam kondisi itu sekarang saya masih ingat force major provinsi ya, force major. Berarti kan kita tetap ikut protokol ya, yang sesuai dengan kriteria kita akan arahkan untuk rujuk itu. Ketika tidak bisa merujuk, karena di situ juga fasilitasnya lebih lengkap. Iya. Kan? Nah, tapi ketika dalam kondisi tertentu yang di luar kendali kita misalnya, nah itu gimana tuh? Kami sih ada tempat yang memang kita sediakan sementara ya, jadi transit. Prinsipnya sih kita akan tetap rawat kalau memang tidak bisa isolasi mandiri. Itu sih prinsipnya. Jadi kita tetap tangani semampu kami, dan kalau memang tidak bisa dirujuk ya nggak mungkin nggak kita rawat, itu sih sebenarnya. Jadi tapi kami punya prosedur sendiri, jadi tetap selalu follow up untuk selalu follow up untuk rumah sakit rujukan. Kemudian setiap shift bahkan itu ada kita membuat list, kita terus follow up sudah bisa dirujuk atau belum gitu. Tapi untuk pasien-pasien yang seperti itu kita memang siapkan zona tersendiri ya istilahnya. Tentu nggak gabung dengan pasien lain, dan itu protokolnya lebih ketat lagi untuk pencegahan penularan untuk infeksinya di sana. Gitu. Dalam tanda kutip dari tempat mau iya, dalam tanda kutip ya
kita rawat karena memang itu kan tugas kita untuk merawat. Gitu. Oke, Dokter Edit. Nah, untuk asuransinya kerjasama dengan BPJS ya, Dok ya? Kerjasama dengan BPJS. Sudah Oke, kerjasama jadi dengan untuk BPJS, dengan KBS kita juga kerjasama, sama Badung Sehat. masuk ke wilayah Badung ya? Iya, kita kerjasama. Kalau pemerintah 2 itu jasa harja, BPJS Tenaga Kerjaan, dan asuransi swasta lainnya juga banyak. Sampai Oke, 50 lebih. siap. 50 lebih ya, Dok ya? Hmm. Iya, thank you banget Dokter Adit untuk sharingnya malam hari ini. Mungkin ada yang kurang saya tanyakan, mungkin bisa ditambahin. Iya, apa mungkin barangkali kesimpulan closing statement dari Dokter Adit dari Rumah Sakit Bali Jimbaran? Ya, closing statement kita 8 bulan ya sekarang ya mengenal COVID ya. Walaupun masih banyak hal yang belum kita ketahui, tapi paling tidak ada 3 hal utama yang sebenarnya bisa kita lakukan bersama. Jadi itu dari mencuci tangan, ya karena sumber penularan adalah dari tangan dan kita menyentuh wajah kita. Virus masuk itu kan dari mucosa hidung, mulut, dan mata. Jadi cuci tangan adalah satu hal yang penting di sana. Menambahkan tadi mungkin belum dibahas ya, kita sediakan tempat cuci juga lebih banyak di menambah tempat cuci tangan di depan rumah sakit ya, itu mungkin kebanyakan penambahannya adalah itu. Itu pertama dari meningkatkan kepatuhan terhadap cuci tangan. Kedua ya tentunya pakai masker. Karena kan kita ketahui COVID ini menular melalui droplet dan bahkan beberapa karena faktor lain, mungkin misalnya penggunaan AC dan lain sebagainya bisa menerbangkan itu sehingga virus seperti airborne kan. Nah itu masker akan sangat membantu kita dalam mencegah virus itu masuk ke sumber-sumber masuknya virus di hidung dan mulut ya. Sekarang kan lagi populer juga dengan face shield, itu juga bisa membantu untuk cegah. Dan yang ketiga pasti physical distancing sih. Physical distancing untuk membatasi kedekatan kita saat berkomunikasi ataupun saat berkegiatan. Itu 3 itu sih yang utama kalau dipegang baik-baik itu. Dan satu hal lagi, karena kita nggak bisa kendaliin virusnya gimana kecuali dengan desinfektan dan lain sebagainya, jadi kita harus ya kendaliin diri kita. Jadi sering nengok-nengok Instagramnya Sadar Sehat, ini kan banyak edukasi tentang kesehatan. Dokter Pandi juga sering kan ikut. Wah, ada yang lebih banyak lagi. Saya sesempatnya dokter. Karena tugas utamanya tentu sebagai dokter keluarga melayani pasien kan dok ya. Ada sejumlah pasien BPJS yang harus saya jaga kesehatannya. Jadi itu yang utama, kalau ada waktu baru Instagram. Iya. Tapi itu sangat bermanfaat buat sobat sehat semuanya. Jadi kita harus meningkatkan daya tahan tubuh kita, menyehatkan diri kita. Jadi dari pikiran, secara psikologis kita tidak boleh takut berlebihan, cemas berlebihan terhadap virus ini, tapi tetap berhati-hati ya dalam batas kita sadar apa virus ini, penularannya bagaimana kita mencegahnya. Secara fisik ya tentu jaga kebugaran. Ya minimal sekali 3 kali seminggu ya. Sejak pandemi juga secara pribadi saya lebih sering beraktivitas juga, jadi olahraga yang ringan, jalan kaki 30 menit dan yang ringan-ringan lah, nggak perlu berat-berat, bisa di rumah dilakukan. Ya, SKJ di YouTube betul, juga cukup membuat detak jantung bertambah sampai 70%. Iya. Melatih paru dan otot nih. Dan nutrisi, air putih, nutrisi yang baik lah, yang banyak buah karena mengandung vitaminnya. Kalau memang mau lebih yakin lagi, ada beberapa vitamin, terutama vitamin C yang kita sering tahu, dan juga vitamin D yang membantu meningkatkan imunitas kita. Dan jangan lupa istirahat, itu aja. Oke.
Siap, Dokter Aditya Saputra Mars dari Rumah Sakit Bali Jimbaran. Terima kasih banyak untuk sharingnya malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat Sama-sama, dan Dokter Fani. juga Iya, saling mengisi, saling berbagi, dan saling melengkapi dengan rumah sakit-rumah sakit yang lainnya juga untuk betul. masyarakat yang mau datang ke Rumah Sakit Bali Jimbaran. Semoga lebih banyak bisa melayani, lebih banyak bisa menolong rumah sakit di sekitaran Jimbaran dan sekitarnya. Dokter Adit, Amin. sekali lagi terima kasih. Semoga sehat selalu, satu keluarga besar Rumah Sakit Bali Jimbaran. Selamat malam, dokter. Sama-sama, Dokter Fani. Sehat selalu. Selamat malam semuanya.